Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat buat saudara-saudara, ibu bapak sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita sambut dengan sukacita firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 dimulai dari ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Saya bacakan untuk kita semua. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata kepadamu, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Saudaraku, sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus sesudah bangkit dari kubur, Dia hidup kembali, dan selama 40 hari Dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berbicara kepada mereka, Dia meyakinkan mereka bahwa Dia telah hidup kembali. Dia menasehatinya, Dia menguatkan, serta mendorong para murid-muridnya supaya teguh percaya dalam iman kepadanya. Dia makan bersama mereka, Dia minum untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sebagai manusia telah bangkit dan hidup kembali. Bukan seseorang yang atau dewa-dewa ataupun roh-roh lainnya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Dia menasehati dan memberikan tugas kepada para murid-muridnya. Dia berkata, pergilah ke seluruh ujung bumi. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam namaku, dan lihat aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sesudah itu saudara, 10 hari kemudian Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga mengutus Roh Kudus itu pada hari ke-50 yang disebut
Pentakosta. Untuk apa Roh Kudus itu datang? Untuk menghibur para murid-murid yang merasa sedih. Minggu depan kita akan merayakan hari Minggu Trinitatis. Dan minggu-minggu Trinitatis berlangsung selama 23 minggu. Diikuti oleh hari raya akhir gerejawi, kemudian dilanjut dengan minggu-minggu Advent, dan kemudian hari raya Natal, dan tibalah kita ke penghujung tahun 2021. Saudara yang terkasih, Roh Kudus itu diutus untuk menyelamatkan dan menolong umat manusia. Sebenarnya Roh Kudus itu adalah penampilan dari Allah sendiri. Kalau Allah yang mencipta alam semesta dan manusia, Dia juga dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan alam semesta dan manusia. Dan dalam bentuk Roh Kudus, Dia datang untuk menyelamatkan alam semesta dan juga semua umat manusia, orang-orang percaya kepadanya. Jadi Allah yang Tritunggal itulah, yang Allah yang Esa yang satu, tapi penampakannya dalam 3 tugas yang berbeda-beda. Saudara, marilah kita lihat apa yang dipesankan oleh firman ini kepada kita untuk menjadi masukan, tuntunan iman rohani kita. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Pada ayat yang ke-7 Tuhan Yesus berkata, "Bila aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu datang kepadamu." Bila aku pergi, demikian Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus penghibur itu datang kepadamu. Kenapa disebut penghibur? Murid sangat sedih sewaktu diberitahu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka sedih karena merasa guru, rabi itu, pemimpin mereka yang mengajar, menuntun mereka hari lepas hari, hidup bersama-sama dengan mereka setiap hari, satu ketika akan pergi, dan semua murid-murid itu merasa sedih. Mereka merasa sedih karena merasa ditinggal, dan juga mereka akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini karena banyak orang, kelompok yang benci kepada mereka. Tetapi Tuhan berkata, aku akan mengutus penghibur kepadamu. Saudara, saya kira dan saya merasa pasti bahwa perasaan seperti itu juga sering muncul dalam diri kita. Banyak orang yang membenci kita dan kita merasa sedih. Banyak orang yang tidak suka kepada kita. Dan kita boleh berkata, di mana teman? Siapa yang melindungi? Di mana orang dekat sama kita? Di mana sahabat? Saudara, kita juga membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Dan karena itu indah sekali bila Anda membaca lagu dari Kidung Jemaat nomor 332 ataupun buku Ende dalam bahasa Batak Toba nomor 707. Lagu itu berbunyi, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan,
ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, hagugon dohot apulapul do, dilehon Tuhan itu au ganu pari au ditugu-tugu. Jelasai di pargugoi do au. Ai hobbar tulomoni rohana do dilehon Tuhan itu au. Romar sorin arsak las niroha hapor siauku di patau. Syairnya indah sekali dan lagunya juga sangat menarik hati. Anda boleh nyanyikan itu sesudah selesai khotbah ini. Kidung Jemaat nomor 332 ataupun buku Ende nomor 707. Pesan yang kedua kepada kita melalui khotbah ini berbunyi demikian. Roh Kudus itu membukakan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Roh Kudus itu membukakan kebenaran. Pada ayat ke-8 Tuhan Yesus berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan 3 hal. Apa itu? Akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Bahwa kejahatan, sikap semena-mena, dosa selalu ada di dunia. Manusia yang haus akan kekuasaan, perang yang sering terjadi di belahan bumi ini, yang mau menghancurkan, menghapuskan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Munculnya rasa kebencian dan mau menghilangkan eksistensi dari golongan-golongan tertentu. Itulah yang terjadi di belahan bumi ini yang kita saksikan hari lepas hari. Itulah dosa yang luar biasa pada akhir-akhir ini. Saudaraku yang kekasih, roh itu mengingatkan bahwa dunia akan dihukum. Tidak ada yang lepas dari hadapan Tuhan, siapapun. Dunia akan dihukum. Dan segala-galanya akan dipertanggungjawabkan oleh manusia di dunia ini pada hari raya penghakiman itu. Saudara, Roh Kudus membimbing kita untuk mengenal Yesus. Apa yang telah Dia ajarkan, apa pengorbanan yang telah diberikan, dan apa janji-janji yang disampaikan kepada setiap umat percaya. Dialah roti hidup. Kalau kita simak umpamanya Injil Yohanes pada pasal 6 ayat 35 dikatakan, Yesus itulah roti hidup yang memampukan kita mengatasi sikap haus dan lapar akan materi, akan sesuatu dari dunia ini. Dialah terang hidup, Yohanes 8 ayat 12, yang menunjukkan jalan sehingga kita tidak tersandung ataupun salah arah. Kita dikuatkan untuk menghadapi kematian dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Karena di dalam Dia ada kebangkitan dan kemenangan bagi setiap orang percaya. Mereka akan bangkit dan menang walaupun mereka mati. Dialah gembala yang baik, pemimpin yang melindungi, bahkan mau berkorban untuk semua orang. Dia melayani bukan untuk dilayani. Dia mengenal siapa kita dan kita mengenal Dia sebagai gembala yang agung itu. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita mengenal jalan dan tujuan hidup yang kekal. Dunia adalah perjalanan hidup kita yang sementara sifatnya. Sorga adalah terminal terakhir perjalanan hidup kita
Dan kita ketemu dengan semua orang percaya di hadapan takhta Allah Bapa di sorga. Itulah yang dikuatkan, dituntun, dan dibimbing oleh Roh Kudus itu untuk kita masing-masing. Sebagai anak Allah, kita boleh memanggil Tuhan itu ya Abba, ya Bapa. Dan kita boleh berdoa mengutarakan segala isi hati kita. Dan setelah kita berdoa, kita boleh merasa tenang dan teduh. Doa ini menuntun kita kepada satu lagu yang menenangkan hati kita. Dalam Kidung Jemaat 410 ataupun buku ND 504 berbunyi demikian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Ditogu Tuhan Yesus au. Ido nama ngapuli au. Diganup dalan natung maol. Tangan nado tok tong hu haol. Ditogu-togu Yesus au. Tangan na say maniup au. Tok tong masih sean na au. Pai maboi tu surgo lao. Selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan jaga kesehatan. Cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir. Pakai masker. Dan jauhi juga kerumunan orang banyak. Selamat Anda telah menerima vaksin yang pertama maupun yang kedua. Tuhan memberkati Anda sekalian dan saudara-saudara semua sehat walafiat. Amin. Kita ketemu minggu depan dan mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Firman itu menguatkan hati kami. Bahwa Engkau telah datang dalam bentuk Roh Kudus. Dan Engkau ada di mana-mana. Bahkan juga Engkau hadir dalam hati kami. Engkaulah penghibur kami ya Roh Kudus. Supaya kami merasa ada pelindung, ada teman kami dalam menghadapi kehidupan ini hari lepas hari. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas roh itu, dan dengan Roh Kudus itu kami diangkat menjadi anak Tuhan, dan kami boleh berkata, ya Abba, ya Bapa, dengarlah doa-doaku, dengarlah seruan dan permohonanku. Dan dengan doa itu maka hati kami tenang dan teduh. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berkatilah semua saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumahnya sendiri. Yang sakit oleh karena terpapar dengan COVID, Tuhanlah juga memberikan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa untuk semua mereka, medis dan para medis serta para relawan yang merawat semua orang-orang yang kena COVID tadi. Lindungi mereka dan sembuhkannya Tuhan. Berbicaralah kepada semua kami warga Indonesia ini agar kami betul-betul taat dan menjaga kesehatan kami. Jangan kami sampai terpengaruh oleh karena sesuatu yang telah membudaya sehingga kami melangkahi aturan kesehatan. Biarlah COVID ini dengan segala jenis baru itu semakin menurun dan hilang dari bumi Indonesia ini. Kami yakin dan percaya Allah Bapa di sorga, Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang terus berjuang, berupaya, berusaha untuk meningkatkan kesehatan daripada warganya dan juga meningkatkan ekonomi kami di sini.
Kami berdoa juga untuk gerejamu yang terus berupaya melayani, memberikan dorongan, memberikan dukungan kepada warganya supaya mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami ini Tuhan dengar di sorga dan mau mengabulkannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Ganup tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu au sai di togu au molo madabu talumu sujala monanga Sorin arsa kelas niro